Musuh Injil itu ada dua. Yang pertama adalah legalisme. Mereka menekankan bahwa Tuhan itu kudus. Mereka takut akan message bahwa kalau anugerah itu melimpah, nanti kan orang itu jadi liar. Nanti orang itu bisa menyalahgunakan anugerah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk supaya orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang-orang tersebut berubah. Tetapi mereka tidak ngomong Injil, tetapi mereka pakai apa? Peraturan. Jadi mereka bilang gini, kamu gak mau kan dihukum? Kamu gak mau kan hidup bawa kutuk? Makanya kamu harus baca firman. Makanya kamu harus ke gereja. Ada orang yang kurang respon kalau dikasih ketakutan. Oh, berarti harus dikasih iming-iming. Kamu mau gak hidupmu diberkati? Kamu mau gak hidupmu berkelimpahan? Kamu mau gak hidupmu penuh dengan mujizat? Nah, mau ya? Makanya kamu harus melakukan A, melakukan B, kamu berbuluan, kamu buah sulung. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu sebenarnya tidak cinta Tuhan, tetapi dia menggunakan Tuhan dengan melakukan peraturan dan ingin iming-imingnya. Dan kalau disuruh bertobat, ya repent, tapi repentnya itu atas semua hal-hal buruk yang dilakukan. Misalnya mungkin berzina, kecanduan apalah, suruh bertobat. Tetapi bagaimana dengan kesombongan rohani? Tidak ada di sini. Orangnya rohani kok. Makanya saudara nggak heran ya. Ada orang yang bisa berbahasa roh, ada orang yang bisa punya karunia-karunia roh. Tapi laganya ini bukan Injil. Meskipun ini ada di gereja, orang yang capek di sini. Mereka ke spektrum satunya, liberalisme. Mereka selalu bilang apa? Tuhan itu love, kasih. Tuhan kan sudah mati di salib. Tuhan kan sudah memberikan kamu kasih karunia. Tuhan kamu sudah menerima kamu apa adanya. Kenapa? Gak usah berubah. Tuhan pasti ngerti. Pernah ketemu sama yang ini? Licentious. Gak apa-apa. Kamu tinggal minta ampun. No repentance. Gak usah bertobat. Ini dua ekstrim yang ada di mana-mana. Saudara bisa melihat ini, terutama untuk generasi milenial, generasi Z yang sudah mulai capek dengan kemunafikan para hamba Tuhan dan gereja dan agama. Mereka ke sini. Kebebasan di dalam anugerah Kristus atau Injil bukanlah license, izin untuk melakukan dosa yang ingin kita lakukan, tetapi adalah kuasa, power yang memampukan kita untuk melakukan apa yang benar. Gini loh saudara, kembali kepada Injil. Orang legalisme, dia bilang Tuhan kudus, dia lupa bahwa Tuhan itu kasih. Orang liberalisme, dia bilang Tuhan itu kasih, tapi dia lupa bahwa Tuhan itu kudus. Injil berkata Tuhan itu kudus dan kasih pada saat yang sama. Gimana ini bisa ketemu? Ini kan gak gatuk saudara. Bagaimana dia mengasihi orang berdosa? Orang berdosa hangus sama kekudusannya. Disinilah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mati buat saudara dan saya adalah Kristus. Dia kasih apa? Grace. Karena melalui salib Kristus, kasihnya ditunjukkan kepada saudara. Tetapi kekudusannya dia tidak kompromi. Keadilannya dia tetap tegakkan. Yang dihukum adalah pribadi kedua, dirinya sendiri. Dan anugerah yang sama itu gak jauh saudara. Namanya Immanuel. Dia gandeng saudara. Dia tinggal di dalam saudara. Sehingga semua godaan yang saudara harus alami, dia sudah pernah mengalaminya. Dan dia menang. Dan kalau dia tinggal di dalam kita, maka kita pun juga menang. Hari ini ingatlah, Tuhan ingin memberikan engkau kuasa untuk menang atas dosa. Amin saudara.